Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hari Aspriono. Di video ini kita akan lanjutkan untuk mengelola website dengan WordPress ya. Kita login dengan username yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, ini adalah tampilan dari WP admin atau halaman administrator, di mana ada beberapa bagian ya. Di sebelah kiri ada menu di sidebar-nya, ini menu-menunya. Kemudian di sini adalah area halaman untuk pengelolaannya. Nah, pertama kita akan jelaskan menu dashboard ya. Jadi menu dashboard itu menampilkan ringkasan situs ya, seperti status kesehatannya di sini. Kemudian ada draft untuk membuat postingan, draft cepat. Kemudian di sini juga untuk menampilkan aktivitasnya, misalkan ada postingan baru ya, kemudian ada komentar baru. Kemudian untuk selayang pandang ini statistik dari berapa jumlah postingan, berapa komentar, berapa halaman gitu ya. Kemudian template-nya yang dijalankan atau temanya menggunakan tema apa muncul di sini. Nah, di dashboard ini misalkan ada satu bagian di sini, misalnya acara dan berita WordPress mau disembunyikan supaya tidak terlalu rame, kita bisa klik di sini ada menu opsi layar, kita klik kemudian acara dan berita ini kita hilangkan checklistnya. Oke, supaya tidak terlalu rame. Kalau misalkan ini mau digeser, aktivitas ke sebelah kanan juga bisa seperti ini. Nah, ini kita tutup saja. Oke ya, itu untuk di bagian dashboard. Kemudian di sini ada di bagian dashboard itu kan ada beranda dan ada pembaruan. Kalau kita klik di pembaruan, ini akan menampilkan daftar beberapa yang perlu diperbaharui, yaitu bisa saja plugin, bisa juga tema. Di sini ada 3 yang harus diperbaharui atau yang direkomendasikan ya, muncul ada notif ada 3. Di sini ada pluginnya 1. Kemudian di sini ternyata ada versi baru di WordPress versi Indonesianya gitu ya. Ini kalau mau kita perbarui pluginnya, kita tinggal checklist saja di sini pluginnya, kemudian perbarui plugin. Oke, ini contohnya ya. Saat membarui plugin tentu harus connect ke internet komputer kita gitu. Oke, itu sudah selesai. Ya, oke ya. Sekarang tinggal 1 pembaruannya. Kita bisa klik lagi di menu pembaruan. Oke, ternyata ada 1 tema juga yang harus diperbarui. Kita bisa checklist, kemudian perbarui tema. Oke, ini masih proses ya, belum selesai. Oke, berhasil diperbarui. Nah, kalau sudah selesai semuanya, di sini tidak ada lagi notifikasi pembaruan ya. Jadi kita bisa lanjutkan ke proses yang lain. Berikutnya yaitu menu post ya. Di sini ada menu post, kita klik menu post. Jadi menu post ini digunakan untuk membuat dan mengelola postingan. Postingan itu ya seperti berita, artikel gitu ya, pengumuman dan sebagainya itu bisa kita atur di sini. Ya, mungkin mulai di sini kita akan praktekkan langsung. Lihat kalau di semua post di sini ada 1 postingan ya dengan judul Halo Dunia. Penulisnya otomatis tertulis sesuai username kita yaitu Aspriono. Kategorinya tak berkategori. Dia memiliki 1 komentar di sini. Ya. Kalau kita lihat di sisi pengunjung, kita buka browser ini, kita refresh. Ini sisi pengunjungnya. Di sini ada Halo Dunia. Kemudian ada selamat datang di WordPress. Ini adalah post pertama Anda. Nah, jadi Halo Dunia ini itu muncul dari halaman adminnya di sini. Ini kalau kita mau edit, kita tinggal arahin saja ke judulnya. Nanti muncul ya, ada tombol sunting. Kita klik saja sunting. Oke. Kalau sudah nih ada ucapan selamat datang di editor blog. Nah, jadi WordPress sekarang editornya menggunakan Gutenberg ya.
yang editornya itu berbasis blog. Jadi semua ini dianggap sebuah blog-blog gitu ya. Judul ini, kemudian ini juga dianggapnya sebuah blog. Kalau kita enter, nah ini juga dianggap sebuah blog. Nah ini misalkan kita mau ubah judulnya, kita ngetes aja dulu ya. Halo dunia WordPress kita buat ya, atau dunia web gitu. Kemudian di sini kita tambahin saja. Ini hasil editan kita. Oke. Kemudian kalau sudah kita selesai memperbaiki seperti ini, kita bisa simpan. Di sebelah kanan ini ada tombol simpan. Kita klik simpan. Oke, setelah kita simpan, kalau kita lihat di sisi pengunjung, kita reload atau kita refresh, di sini nanti sudah berubah. Jadi halo dunia web, dan di sini ada teks ini hasil editan kita. Nah, seperti itu. Sekarang kita coba untuk menambahkan postingan baru. Di halaman administrator, ini kalau sudah kita simpan tadi ya, untuk kembali ke halaman dashboardnya, kita klik saja di sini. Oke. Nah, sekarang kita tambah baru ya. Di sini ada tombol tambahkan post baru, atau dari sini juga boleh tambahkan post baru. Nah, kemudian di sini ada kategori. Sebenarnya alangkah baiknya sebelum kita membuat postingan, kita buat dulu kategorinya. Kita klik dulu ya kategori. Kemudian di sini tambahkan kategori baru, misalkan kategorinya kategori bisnis misalkan. Oke. Kemudian untuk slagnya di sini kita bisa ketik juga bisnis. Kalau misalkan 2 kata bisa pakai strip gitu ya. Misalkan bisnis apa gitu. Nah, atau kita kosongkan saja, nanti dia akan otomatis sih membuat dia bisnis di sini ya. Oke. Kategori induknya tidak ada dan kita tambahkan kategori baru. Klik tombol ini, tambah kategori baru. Oke. Jadi slug itu kalau dikosongkan dia otomatis sama tapi dirubah jadi huruf kecil ya. Tapi kalau misalkan antara nama dan slugnya mau kita buat berbeda katanya, maka atau teksnya berbeda, harus diketikkan slugnya mau apa gitu ya. Oke, bisnis. Misalkan kita tambahkan lagi, misalkan di sini pendidikan. Oke. Kemudian tambah kategori baru. Oke, jadi kita sekarang sudah punya 2 kategori yang kita tambahkan, yaitu bisnis dan pendidikan. Sekarang baru kita tambahkan post baru. Tambahkan post baru. Oke. Nah, misalkan kita akan membuat sebuah postingan ya dengan judul oke, misalkan kita akan buat postingan begini ya, memulai bisnis di era digital gitu ya. Di era digital. Nah, sekarang kita ketikkan isi postingannya, yaitu misalkan di era digital sekarang ini dan seterusnya gitu ya. Sekarang ini gitu ya, peluang untuk memulai bisnis gitu ya. Atau peluang bisnis saja, peluang bisnis semakin terbuka lebar ya bagi kita yang bersahabat misalkan ya dengan dunia digital gitu. Oke, ini kita buat huruf besar. Nah, kemudian misalkan kita mau berikan gambar, kita enter saja di bawahnya supaya dia menjadi blok baru. Di sini ada tombol plus ya, kita tinggal klik. Nah, nanti di sini ada pilihan gambar. Oke. Kemudian kita bisa pilih gambar dengan unggah ya. Kalau kita belum punya gambar di WordPress-nya, kita unggah saja dari komputer kita. Oke, kemudian kita cari gambar misalkan di sini. Nah, misalkan gambarnya gambar yang ini misalkan. Oke. Ini proses upload. Nah, kalau misalkan kita mau edit gambarnya, ya kita tinggal gunakan toolsnya ya. Misalkan mau di crop, di sini bisa dipotong, tambahkan teks di atas gambarnya bisa, tambahkan keterangan juga di sini bisa. Nah, ini keterangannya nanti tulis di sini ya. Nah, misalkan mikir bisnis gitu. Oke. Kalau di crop nanti kita bisa tinggal tarik aja di sini ya. Oke. Kalau nggak jadi batalkan saja. Nah, di bawahnya juga ada blok baru lagi. Kita bisa mengetikkan lagi misalkan ya
peluang bisnis seperti berjualan produk digital dan jasa menjadi pilihan ya bagi para atau bagi anak muda gitu ya. Bagi anak muda. Nah, seperti ini saja misalkan. Tapi tentu kita biasanya kalau buat postingan tuh ya diusahakan teksnya lebih banyak ya supaya dia SEO friendly atau lebih mudah dikenali oleh mesin pencari. Nah, misalkan cukup seperti ini. Kemudian di sebelah kanan di sini kita ada pilihan blog ya. Ini kan ada gayanya, kita bisa pilih gaya asal seperti itu, kemudian display seperti ini atau subtitle seperti ini. Kita bisa pilih, misalkan kita ubah jadi display yang ini ya. Tapi kita kembalikan ke asal saja. Oke. Kemudian untuk warna, di sini kita bisa memilih warna teksnya apa gitu ya. Misalkan yang ini, kita coba warna teksnya kita ganti dengan ungu misalkan. Oke. Nanti teksnya di sini menjadi ungu. Ini per blok ya pengaturannya. Kemudian ukurannya juga sama, dimensinya untuk ini. Silahkan nanti dicoba-coba yang di sini. Kemudian di bagian post, nah di sini kita bisa menetapkan gambar unggulan ya, yang biasanya akan menjadi gambar cover di postingan kita gitu. Mau ditambahkan juga silahkan, atau mungkin dibuat sama dengan ini, tinggal tambahkan ini. Kemudian di pustakanya kan sudah ada karena sudah kita upload, klik saja. Kemudian tetapkan gambar unggulan seperti ini misalkan ya. Kemudian statusnya sekarang masih draft, terbitkan secepatnya, tautannya seperti ini. Kemudian penulisnya Aspriono, diskusi, dibuka ya, formatnya standar. Nah, kategorinya kita masukkan ke kategori yang mana gitu ya. Nah, tinggal kita klik saja kategori, kemudian pilih bisnis checklist. Oke. Kalau sudah tinggal kita terbitkan. Oke. Apakah sudah siap untuk menerbitkan? Oke, tinggal terbitkan. Setelah postingan diterbitkan, kita bisa langsung klik tampilkan post ya. Nah, untuk masuk ke sini. Tuh. Sekarang kita punya postingan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita sudah membuka postingannya dan mau kembali ke dashboardnya, tinggal kita klik aja di sini di web hari sesuai dengan judul web kita, kemudian klik dashboard. Dia akan kembali ke sini, kita masuk lagi ke post, semua post. Oke, sekarang sudah masuk ke sini ya. Nah, kita punya 2 postingan, kemudian tampilannya seperti ini kalau kita reload. Nah, ini halaman default kita. Kenapa gambarnya bertumpuk? Yang ini kan gambar cover, yang ini gambar yang ada di artikelnya gitu. Karena ini template-nya menampilkan dua-duanya ya seperti ini jadinya gitu. Ya. Ini teksnya tadi warna ungu. Oke. Tampilan ini pun terkesan ya tampilannya clean sih ya, bersih gitu. Tapi mungkin ada yang pengen tampilannya lebih ramai lagi gitu. Susunannya juga tidak seperti ini. Kita bisa memilih tema ya. Jadi di halaman admin tadi, oke, kita abaikan dulu menu yang lain. Sekarang kita masuk ke tampilan. Kemudian kita pilih tema. Nah, menu tampilan tema ini berfungsi untuk mengelola tema-tema yang sudah ada ataupun kita bisa menambahkan tema baru. Nah, misalkan kita mau gunakan yang sudah ada, tinggal kita klik saja atau arahkan ke sini terus aktifkan gitu. Tapi kalau dirasa ini pilihan ini tidak ada yang menarik, Anda bisa tambahkan baru, tambahkan tema baru di sini ya, tombol ini. Kemudian kalau kita connect ke internet, kita nanti akan muncul nih katalog dari tema yang bisa kita pasang di komputer kita. Ini banyak juga yang gratis ya. Nah, ini bebas kita mau pilih yang mana. Kalau misalkan web kita untuk web berita atau blog ya, misalkan seperti ini, kita tinggal klik saja pasang gitu. Ya. Atau kita mau coba cari tema yang terbaru lah ya, yang terbaru. Apa saja yang terbaru? Oh, seperti ini. Ini untuk shipping company. Ini exotic plant store. Oke, silahkan dipilih-pilih saja. Kemudian kalau sudah ada yang sesuai, misalkan deep clean, saya pakai yang deep clean misalkan ya. Kita klik saja pasang. Oke.
proses pemasangan ini berarti mengunduh tema dari repo online-nya ke lokal. Nah, setelah temanya terpasang, boleh langsung diaktifkan. Oke, kalau sudah, sekarang di menu tema muncul satu tema baru, deep clean namanya, kemudian sudah dalam posisi aktif ya. Yang lainnya sekarang tidak aktif. Dan kita coba lihat hasilnya di halaman pengunjung. Oke, kita reload. Nah, tampilannya sekarang seperti ini, menjadi lebih rame ya. Jadi di sini judul webnya di atas, di sini ada satu menu navigasi. Nah, untuk postingannya ditampilkan secara grid seperti ini, dan sekarang ini gambar covernya. Kemudian di sini menampilkan cuplikan artikelnya. Kalau kita klik read more, baru dia membacanya. Nah, gini. Oke. Nah, seperti ini karena kita baru punya dua ya. Sebelah kanan ini ada sidebar yang menampilkan widget, ada pencarian, ada post terbaru, ada komentar terbaru, ada arsip, ada kategori. Oke, di bawahnya ada bagian footernya, ada about us. Ini nanti kita bisa sesuaikan. Useful link, information, dan sebagainya nanti kita bisa sesuaikan. Nah, penyesuaian tema itu ada di bagian ini. Kita kembali ke dashboard ya, ke tampilan admin. Jadi di setiap tema ini ada tombol sesuaikan, atau di sini ada tombol atau submenu sesuaikan. Ya, kita tinggal klik sesuaikan gini. Nah, itu nanti di sini termasuk identitas situs ya, yang tadi web Hari Aspriono bisa kita ganti juga, tambahkan logo dan sebagainya. Oke, nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di video yang lain ya. Sekarang kembali dulu ke sini. Kalau dirasa tema ini belum juga sesuai, kita bisa tambahkan baru. Kemudian kita pilih dan kita terapkan, kita coba. Kalau seandainya sudah sesuai, sudah oke, baru kita sesuaikan ya. Dan kita edit-edit nanti untuk bagian-bagian yang lain. Oke ya. Itu tadi untuk bagian post dan tema ya. Sekilas tentang tema. Kita belum membahas lebih banyak tentang tema. Kita masih dalam post ya. Tadi menambahkan posting baru sudah, menambahkan kategori sudah, dan oh ini ada tag ya, ada tag ya. Kita klik di sini. Jadi tag ini fungsinya bersama dengan hashtag sebenarnya. Misalkan ada tag di situ bisnis, kemudian baru ya. Kemudian misalkan ada tag namanya bisnis digital, gitu ya. Ya baru. Nah, seperti itu. Kita juga bisa tambahkan di posting tadi, di semua post. Kemudian kita klik sunting misalkan di sini, edit dulu. Kalau kita mau menambahkan tagnya. Oke, jadi di sini klik aja di post, kemudian di bagian bawah scroll ya. Itu ada bagian tag di sini. Kita bisa tambahkan di sini kalau mau menambahkannya ya. Jadi kalau kita ketik tadi ada bisnis, oke, kemudian apa lagi? Ini sebenarnya dari situ aja bisa ya. Langsung ditambahkan di sini. Oke ya, kita kembali ke tampilan dashboardnya di sini. Nah, kira-kira seperti itu untuk menambahkan postingan dan juga sekilas tentang memilih tema di WordPress ya, sehingga tampilannya bisa seperti ini. Untuk di video berikutnya kita akan membahas tema yang lebih cocok untuk kita, dan akan kita lanjutkan modifikasi seperti membuat halaman, membuat menu navigasi, dan sebagainya. Demikian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.